Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurma Akmalasari, biasa dipanggil Akmala ataupun Mala. Dan saya berdiri di sini akan sedikit bercerita tentang Kabupaten Nganjuk. Sejarah Kabupaten Nganjuk. Nganjuk dahulunya bernama Anjuk Ladang, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti tanah kemenangan. Dibangun pada tahun 859 Caka atau 937 Masehi. Berdasarkan peta Jawa Tengah dan Jawa Timur pada permulaan tahun 1811 yang terdapat dalam buku tulisan Peter Carey yang berjudul Orang Jawa dan Masyarakat Cina. Penerbit Pustaka AZ Jakarta 1986. Diperoleh gambaran yang agak jelas tentang daerah Nganjuk. Apabila dicermati, peta tersebut ternyata daerah Nganjuk terbagi dalam 4 daerah, yaitu Brebek, Godean, Nganjuk, dan Kertosono. Merupakan daerah yang dikuasai Belanda dan Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan daerah Nganjuk merupakan mancanegara Kasunan Surakarta. Sejak adanya Perjanjian Sepreh 1830 atau tepatnya tanggal 4 Juli 1830, maka semua kabupaten di Nganjuk, yaitu Brebek, Kertosono, dan Nganjuk, tunduk di bawah kekuasaan dan pengawasan Netherlands Government. Alur sejarah Kabupaten Nganjuk adalah berangkat dari keberadaan Kabupaten Brebek di bawah kepemimpinan Raden Tumenggung Susrokusumo. Di mana tahun 1880 adalah tahun suatu kejadian yang diperingati, yaitu mulainya kedudukan ibu kota Kabupaten Brebek pindah ke Kabupaten Nganjuk. Dalam Stadsblad van Nederlands Indie nomor 107 dikeluarkan tanggal 4 Juni 1885, memuat SK Gubernur Jenderal dari Nederlands Indie tanggal 30 Mei 1885 nomor 4/C tentang batas ibu kota Tulung Agung. Dan sekarang saya sedang berada di kantor Bupati Kabupaten Nganjuk, atau masyarakat Nganjuk menyebutnya dengan sebutan Pendopo. Pendopo bertepatan di tengah-tengah Kabupaten Nganjuk dan sampingnya ada alun-alun Kabupaten Nganjuk. Berhubung situasi seperti ini, sedang ada COVID-19 atau disebut dengan coronavirus, alun-alun Kabupaten Nganjuk sedang di lockdown alias tidak boleh masuk semua warga masyarakat Nganjuk. Nah, sekarang saya sedang berada di alun-alun Kabupaten Nganjuk. Meskipun di lockdown, alun-alun Kabupaten Nganjuk kebersihannya masih terawat karena sudah ada tukang kebun ataupun tukang bersih-bersih yang sudah membersihkannya. Seperti dilihat di samping ini, suasana alun-alun Kabupaten Nganjuk masih terlihat bagus ataupun terlihat rapi karena ada dedaunan hijau-hijau yang menghiasi alun-alun Kabupaten Nganjuk. Sedang berada di Candi Lor atau disebut dengan Candi Boto. Candi Lor merupakan bangunan candi yang terbuat dari batu bata merah yang diyakini sebagai monumen cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April setiap tahunnya. Dari prasasti Anjuk Ladang diketahui bahwa Empu Sindok, Raja Mataram Hindu yang bergelar Sri Maharaja Wickrama Darmatungga Dewa memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, Rakai Baliswara, serta Rakai Kanguruhan pada tahun 900
untuk membangun sebuah bangunan suci bernama Sri Jaya Merta sebagai pertanda penetapan luas kawasan Nganjuk Ladang, dan kemudian nama ini menjadi Nganjuk sebagai kawasan swatantra atas jasa warga Nganjuk Ladang dalam peperangan. Pada area Candi Lor terdapat dua makam abdi dalem Kinasih Mpu Sindok yang disebut dengan Eyang Kerto dan Eyang Kerti, serta sebatang pohon kepuh yang telah tumbuh sejak tahun 1866. Bisa dilihat makam tentang Nganjuk. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, atas segala kekurangannya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.